Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Kota Kartanegara. Terima kasih juga kepada BGP Kaltim yang selalu mensupport untuk Zoom meeting kita ini. Kemudian terima kasih juga kepada kedua narasumber hebat kita dan keren malam ini yang tentang menulis dan literasi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sangat cocok dan luar biasa ya malam ini. Kebetulan temanya sejalan seiringan ya Bapak Ibu. Kemudian terima kasih juga Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia bisa hadir pada malam hari ini di webinar Guru Penggerak Angkatan 5 edisi ke-5 ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk memulai acara pada malam hari ini, izinkan saya, marilah kita bersama-sama untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, mohon maaf kalau banyak backsound di sekitar ini ya, karena kebetulan saya lagi di kota ini di Samarinda, tempat orang tua saya. Kalau saya biasa di rumah namanya di kampung Bapak Ibu ya, jadi sepi ya Bapak. Sunyi senyapnya, jadi nggak ada backsoundnya. Baik, langsung saja kepada belum saya pin dulu ya Bapak Ibu ya. Ibu Am ya. Ya, Pak. Saya spotlight dulu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa terlihat di sini narasumber pertama kita ya, yaitu Ibu Aam Ningsi dari SD 01110. Di sini nanti akan membawakan yaitu temanya bahagia dengan menulis. Jadi Bapak Ibu tidak diragukan lagi, narasumber kita malam hari ini ya, sudah menulis buku antologi ya, sehingga ya luar biasa lah bagi saya ya, karena saya juga belum pernah menulis buku. Silakan Bu Am untuk memperkenalkan diri ya, mungkin dari riwayat pendidikan sekilas dan riwayat pencapaian ataupun yang lainnya. Silakan Bu. Terima kasih Bapak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suara saya agak serak ya karena beberapa hari sedang drop ini. Iya, semoga sehat Bu. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bapak Ibu dan semua teman-teman yang bergabung dalam kegiatan ini. Terima kasih. Alhamdulillah semua sudah hadir. Salam salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW bahwa yang telah membawa kita kepada dari kegelapan menjadi terang benderang. Malam ini sebenarnya saya tidak mengutarakan materi, tapi hanya berbagi pengalaman saja ya. Tadi kata Pak Topik saya harus memperkenalkan diri. Nama saya Aminsih, saya dari SDN 01110. Saya mengajar kelas 1. Pada awal riwayat pendidikan saya SD 6 tahun di SD 011 juga, kemudian SMP, kemudian SMA di Samarinda, MAN 1. Dan saat itu saya tidak tertarik untuk menjadi guru. Ibu saya sampai ayo jadi guru gitu. Tapi saat itu sekitar tahun 90-an ya. 90-an itu saya rasa guru itu tidak keren waktu itu ya. Jadi saya lari ke kehutanan sampai ke Unmul, ke Poltik seberang itu, lalu gagal. Kemudian saya di SMP itu bekerja ya.
Saya bekerja tahun 97, saya sudah bekerja di SMP Negeri 210 selama sekitar 3 tahun, 97, 98 ya. Kemudian saya berhenti karena punya anak. Nah, kemudian tahun 2002, sekitar 2002, 2003 saya mengajar di TK Tunas Bangsa 10 ya. Di situ saya mengajar selama sekitar maaf ya Bapak-bapak, ada iklan Ibu Bapak, sekitar 2002, 2000, sekitar 5 tahun ya. Di situ saya juga nyambi di SMP Darul Muta'alimin, masih honor ya Pak. Saya ini honor sejati. Kemudian setelah di SD saya baru ada kuliah khusus waktu itu dari Unmul. Saya tidak tertarik kuliah keguruan waktu itu, tapi ternyata keadaan memaksa saya untuk juga akhirnya kuliah. Kemudian baru-baru ini saya setelah usia jelita jelang 5 tahun ya Bu, saya 1 tahun lagi 50 tahun, itu baru kemarin berkesempatan mengikuti P3K, jadi alhamdulillah saya diangkat di situ. Jadi saya mengajar di SDN 011 sampai sekarang, alhamdulillah. Saya kira begitu saja ya Pak. Mungkin prestasi saya ibu rumah tangga, saya ibu rumah tangga gitu aja. Saya hanya mengajar, sebenarnya malu dulu saya menyebut sebagai guru. Malunya kenapa? Guru itu saya pikir sangat sakral. Dia itu orang menganggap serba bisa. Anak saya sendiri, masa nggak bisa sih begini, nah itu ya. Jadi dianggap serba bisa guru, padahal guru juga manusia biasa, ada batasnya. Kemudian dalam hal ini kemarin saya sebenarnya materi ini bukan materi ya, berbagi pengalaman. Ini lanjutan dari yang disampaikan Ibu Suciah kemarin tentang emosi ya. Saya di situ saya akan menceritakan pengalaman saya sebenarnya. Bagaimana caranya kita mengendalikan emosi kita. Ibu, Bapak yang terhormat, kita sudah tahu bahwa emosi itu sangat penting sekali. Di mana kita bisa tenang atau bisa meletup-letup atau apa, itu tergantung bagaimana kita mengendalikan emosinya. Saya mungkin bisa langsung masuk ke materinya ya Bapak Pak Taufik, bisa bantu Siap. ya Pak. Iya, Mohon maaf siap. ya Ibu, saya agak gaptek ini. Iya, enggak apa-apa, Bu. Ya. Sama-sama alumni, Bu. Saya MAN 1 juga, Bu. Oh ya MAN Pak. 1 Samarinda, iya. Oh, alhamdulillah ketemu. Saya tapi golongan muda. Saya golongan Baik. tua Pak. Ya. Oke, saya share screen dulu ya. Saya izin matiin kamera Bapak Ibu ya. Ya, sudah terlihat Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Bapak yang berbahagia, malam ini saya berbagi pengalaman tentang kebahagiaan. Ya. Maksud saya, bagaimana kita bisa mengendalikan emosi saya. Di sini saya beri judul tulisan ini Bahagia dengan Menulis. Banyak orang ingin mencari ketenangan, kebahagiaan dengan banyak cara ya. Mungkin dengan mendengarkan musik, dengan bercocok tanam, dengan jalan-jalan, dengan shopping ya. Di sini saya memilih berbahagia dengan cara saya, itu menulis ya. Kenapa menulis ini membuat saya bahagia? Banyak hal-hal yang saya salurkan di sana. Apa yang saya rasakan, kesedihan saya, kegembiraan saya, ketakutan saya tuangkan dalam tulisan saya. Nah, next Pak, monggo. Ya. Saya ulang baca ya Bapak Ibu ya. Setiap individu mempunyai cara yang berbeda
untuk menata dan mengkondisikan perasaannya. Tidak ada emosi yang negatif jika kita mampu mengelola dengan pelampiasan yang bertanggung jawab. Ada perasaan marah, sedih, takut, cemas, khawatir, tak peduli, angkuh, ya, dan lain sebagainya. Semua perasaan itu pasti berguna untuk kita semua. Sebelum masuk ke kegiatan calon guru penggerak kemarin, mungkin saya juga ibu bapak yang lain menganggap bahwa perasaan-perasaan itu adalah perasaan negatif ya. Ternyata waktu kita mendengar sendiri penuturan dari saya mohon maaf lupa waktu itu ya. Ternyata perasaan-perasaan itu bisa kita kelola dengan baik dan itu sangat bermanfaat sekali untuk keseimbangan kita. Seperti misalnya sedih, kita sedih melihat ada anak-anak yang kelaparan atau yang terkena musibah, ada empati di situ, ada marah saat kita melihat hal-hal yang mengecewakan, lalu ada lagi takut seandainya mungkin apa yang saya ucapkan ini salah mengganggu orang lain. Ternyata perasaan-perasaan emosi yang kita anggap dulunya adalah negatif itu sangat berguna sekali untuk keseimbangan emosi kita. Okay? Jadi bisa kita kelola dengan baik. Saya tidak akan mengatakan bahwa perasaan-perasaan itu negatif lagi. Mulai saya tahu sejak masuk dalam guru penggerak kemarin ya. Jadi perasaan itu bagus dan kita harus mengelolanya. Oke. Pak Topik bisa pindah Pak Topik. Ya. Nah di sini kenapa saya milih menulis? Manfaat menulis adalah salah satunya membantu seseorang dalam masa pemulihan kesehatan, bahkan menyembuhkan seseorang dari rasa sakit yang dideritanya. Kenapa bisa kita sampaikan seperti itu? Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa dengan menulis mungkin ada hal-hal tertentu yang kita tidak bisa sampaikan, ada rasa marah, kecewa, sakit, tapi dengan menulis itu akan mengalir, Ibu Bapak ya, mengalir dengan sendirinya apa yang kita rasakan itu tanpa khawatir sesuatu itu diketahui orang lain ya. Dengan menulis ada hal-hal yang bisa kita tuangkan di situ ya. Kemudian bisa next Pak Topik. Saya baca dari hellosehat.com. Manfaat menulis bagi kesehatan adalah membantu memulihkan emosi. Misalnya dari sedih, dari takut, setelah menulis plong ya Bu. Mungkin ada seseorang yang kadang menangis, itu cara yang paling mudah ya, menangis itu, mengutarakan sesuatu dalam tanpa bicara ya. Tapi setelah menangis memang kita plong, tapi wajah kita setelah menangis ya pasti ada mata bengkak ya, sembab ya, mungkin akan mengurangi apa ya, kecantikan atau ketampanan kita mungkin ya. Jadi selain memulihkan emosi, mengasah memori. Dengan menulis, dulu waktu zaman saya kecil ya Bu, saya tuh terus terang pernah nyontek. Jadi terus terang nyontek itu contek. Tapi ternyata nggak jadi nyontek karena setelah menulis saya justru malah hafal pelajaran itu ya. Jadi dengan menulis itu ternyata kita juga bisa mengasah memori. Catatan-catatan kita misalnya ada kita sedang mendengarkan sesuatu seperti ini ya, kita membawa catatan. Nah, dengan menulis itu secara otomatis akan terekam dengan sendirinya dalam otak kita ya. Kemudian membuat kita lebih terorganisir dalam alur kegiatan. Dengan menulis kita bisa mengatur waktu ya. Dengan emosi sudah terkontrol tadi, sudah tenang, kita bisa berpikir, oh saya nih mau apa nih ya, saya mungkin bisa melakukan kegiatan lebih banyak lagi daripada hanya sekedar merenung, sedih atau apa, kita bisa memilah-milah kegiatan yang kita ingin lakukan. Ya. Kemudian meningkatkan kualitas tidur. Dengan sendirinya saat kita pikiran menjadi tenang, hati kita menjadi damai, itu otomatis tidur kita akan berkualitas. Kita tidak lagi dalam tidur itu pikiran kita malah sibuk sendiri terkadang. Oh, saya belum apa nih, saya belum ini, belum itu. Oh, ternyata saya besok harus ini ya. Tapi dengan hati kita dan pikiran kita yang tenang, kita bisa lebih baik lagi untuk mengatur jadwal kita. Tidur lebih tenang lagi ya. Kemudian mengasah kemampuan berkomunikasi.
saat kita sedang marah, saat kita sedang tidak enak hati, sedang emosi mungkin ya. Kadang kita tidak terkontrol. Bahasa-bahasa kita itu kadang secara tidak sadar keluarlah bahasa yang mungkin tidak pantas didengar ya. Ada hal-hal yang mungkin terpuaskan saat kita marah dengan sendirinya itu terpuaskan, tapi terpuaskan itu tidak membuat kita menjadi happy ya. Saat kita marah, seberapapun hal-hal buruk yang kita ucapkan itu akan membuat kita mencari-cari lagi hal buruk apa nih yang harus saya ucapkan untuk kembali memuaskan kita ya. Nah, dengan menulis hal-hal itu tidak terkondisi dengan baik ya. Kita bisa memilih bahasa apa yang nanti akan kita ucapkan. Biasanya saya Bu menulis ya, kita waktu mungkin masih gadis dulu, seumuran saya masih ada diary ya Bu. Nggak tahu kalau untuk anak-anak zaman now ya, zaman sekarang ya, mungkin di HP atau di medsos kebanyakan. Saya ada buku diary, di situ kita tumpahkan semua perasaan kita ya. Nah setelah itu diary itu kan tidak boleh dilihat orang ya. Kita baca kembali ya. Wah, ternyata saat saya marah begini nih. Ada bahasa-bahasa yang tidak pantas ya. Mungkin jadi kita lebih bisa mengontrol diri ya. Bisa mengontrol komunikasi kita lebih bagus, lebih elok, lebih etis ya. Kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan kesehatan emosi. Sudah kita ketahui mungkin kita banyak membaca bahwa saat kita menjadi tenang, hati kita damai, pikiran tenang, dengan sendirinya imun tubuh itu menjadi baik, Bu. Tubuh kita menjadi kebal. Kenapa? Karena saat kita bersedih, saat kita marah, itu ada sel-sel kita yang hancur. Saat kita membentak atau berteriak, itu ada, apalagi dibarengi dengan perasaan marah, itu ada sel-sel tubuh kita yang rusak. Nah, saat kita happy, saat kita bahagia, otomatis kekebalan tubuh kita terjaga. Kita bahagia, kita tertawa, kita mempunyai hubungan komunikasi dan relasi yang baik, mempunyai teman-teman yang baik, itu akan membuat hidup kita lebih bahagia. Okay. Silakan next Pak, monggo. Terima kasih. Dengan menulis, seseorang akan bebas menuangkan perasaannya, hal-hal yang mungkin selama ini tidak mampu ya ungkapkan. Ini tadi sudah Pak, mungkin bisa lanjut lagi Pak. Ya, pengertian menulis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang tadi saya cari-cari ya Bu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, menulis adalah mengungkapkan gagasan, ide, atau opini. Opini itu semacam pikiran kita ya, dalam rangkaian kalimat. Jadi menulis itu tidak hanya sekedar menulis, tapi kecuali kita saat kita tidak terkontrol ya mandiri. Mungkin kita akan menuliskan banyak hal ya, tapi itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain ya. Dalam menulis ini, kalau sekarang ada banyak lambang-lambang tulisan ya Bu. Kalau zaman dulu menulis itu orang-orang kan memakai lambang ya. Itulah sebabnya mengapa kita harus menulis. Tulisan itu nanti akan kita apa ya? Kita baca kembali. Tidak hanya kita, anak cucu kita, mungkin generasi-generasi berikutnya akan bisa melihat tulisan-tulisan kembali. Bersyukur kalau tulisan itu bermanfaat untuk orang lain, ya. Next Pak topik. Tujuan menulis ini tadi sudah, tapi akan saya bacakan kembali. Satu, memberikan informasi. Ya, tadi seperti tadi ya Bu. Ya, zaman dulu mungkin belum ada tulisan, tapi kita melihat ada relief-relief di candi-candi, perlambangan atau gambar-gambar di goa-goa. Orang zaman dulu belum ada mengenal lambang-lambang tulisan, tapi dari situ banyak para ahli dapat mempelajari keadaan pada masa-masa zaman dahulu. Kehidupannya, adat kebiasaannya, lalu ada peristiwa penting yang mungkin terjadi pada masa itu ya. Dan sejarah itu mungkin akan baik untuk kehidupan kita di masa mendatang atau anak cucu kita berikutnya. Kemudian mendidik atau edukasi. Tadi sudah saya sampaikan
kemungkinan besar tulisan kita akan bermanfaat. Ini akan banyak dibaca oleh orang lain, akan banyak dipelajari, bermanfaat, dan mungkin juga bisa menjadi amal jariah kita di kemudian hari, sangu kita di kemudian hari, ya Bu. Kemudian membujuk atau mengajak. Banyak tulisan-tulisan yang bersifat mengajak mengikuti, mengajak ini tanda kutip ya Bu, ada mengajak kepada kebaikan, ada mengajak kepada hal-hal yang mungkin tidak baik atau negatif ya. Dan zaman sekarang ini banyak sekali yang membuat kita harus punya kontrol diri atau portal ya, dalam membaca. Ini ajakan ini bagus untuk kita atau tidak. Kemudian menghibur. Nah, ini banyak sekali kalau menghibur, banyak tulisan-tulisan itu yang bernilai hiburan, seperti tulisan cerpen, mungkin fiksi ya. Fiksi ada cerpen, ada novel, ada mungkin ada lagi karya sastra lain seperti pantun, gurindam yang dan lain-lain, itu untuk menghibur kita, untuk senang-senang ya, untuk happy-happy. Nah, di sini kebetulan sekali saya juga sedikit menulis ya. Menulis saya itu sebenarnya saya malu juga menyebut diri saya menjadi penulis karena masih pemula ya Bu, karena saya baru sekitar 1 atau 2 tahun ini menulis. Oke, next Pak Topik. Nah, fungsi utama menulis adalah sebagai alat atau sarana komunikasi antara penulis dan pembacanya. Saya menulis, Ibu Bapak membaca. Ini adalah sarana komunikasi. Kalau saya tidak menulis, suara saya serak begini ya Bu, mungkin ada Ibu Bapak itu Bu Aam ngomong apa ya, karena memang lagi tidak fit saya ini ya. Menulis ini adalah komunikasi antara mungkin guru dengan murid, dosen dengan mahasiswanya, atau pedagang dengan pembelinya. Saya juga termasuk orang MLM zaman dulu, semua MLM saya masuki ya, termasuk karena ingin tahu gitu ya. Di satu MLM saya itu pernah di hotel, sebuah hotel. Jadi HP saya diambil, dompet saya diambil, semua alat komunikasi semuanya diambil. Bahkan uang saya diambil dengan panitianya ya. Saya disatukan dalam satu kamar dengan teman saya, dan di situ saya tidak boleh komunikasi sama sekali. Kemudian saya harus berjualan, memperkenalkan 3 produk. Kalau tidak habis, saya tidak boleh dapat jatah makan waktu itu. Saya berpikir, kalau saya tidak bisa bicara, bagaimana saya menjual, saya pikir ya. Jadi sempat bingung. Saya dilepas di Samarinda, waktu itu saya masih betul-betul blank, yang saya lupa di wilayah mana itu. Di suatu hotel, saya dilepas di situ untuk jualan di sekitar hotel itu. Nah, waktu itu karena saya tidak boleh komunikasi dengan teman, tapi saya bisa komunikasi dengan pembeli ya. Ternyata di situ saya belajar, tidak hanya bicara ya, tidak ada bicaranya apa namanya, isyarat ya, juga tulisan itu sangat penting sekali. Nah, berarti tulisan ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin dari sedikit-sedikit kita hanya untuk mungkin menulis curahan hati ya, untuk menulis sekedar belanja sehari-hari. Mungkin sejak mendengarkan hal ini, Ibu Bapak bisa beralih menuju menulis yang lebih berbobot lagi ya. Next Pak, topik. Nah, menulis juga memiliki fungsi pengawetan. Waktu baca saya bingung ini pengawetan apa ya. Ternyata ini ada hubungannya dengan dokumentasi, juga peristiwa-peristiwa di masa lampau. Tadi di depan sudah saya jelaskan banyak peristiwa masa lampau yang kita ketahui dengan tulisan ya, dengan lambang-lambang. Mungkin hari ini kita tidak ada melihat apa sih tulisan saya ini tidak ada gunanya gitu. Tetapi suatu hari mungkin anak-anak kita akan membaca, oh ibu saya pernah menulis ini nih, kasih sayangnya mungkin saat saya melahirkan saya cerita nggak di situ, saat saya menikah, kemudian mungkin keadaan rumah tangga masih serba minim, kemudian
saya hamil, mempunyai anak 1, 2, 3, di situ saya tuliskan. Kemungkinan anak-anak saya mungkin akan membaca, oh begini perjuangan ibu saya. Lalu kemudian mungkin guru-guru yang honor bertahun-tahun ya tidak diangkat-angkat ya, seperti saya dulu ya itu ada saya tulis di situ kesedihan saya mungkin itu menjadi semacam tulisan ini mungkin akan bisa dibaca oleh orang lain tidak hanya mungkin hanya sekedar curhat tetapi bisa menjadi motivasi bisa menjadi hal-hal yang membuat orang kuat oh tidak bukan saya sendiri yang sedih bukan saya sendiri yang mengalami nasib seperti ini banyak ternyata ya jadi mungkin tulisan kita nanti bisa menjadi hal-hal yang membuat orang kuat ya Ibu Bapak ya. Nah, next Pak topik teknik menulis. Sedikit ya Bapak Ibu ya. Saya ini di sini seperti mengajari apa bebek berenang ya. Mungkin Ibu Bapak pasti sudah paham karena kita masuk ke CGP kemarin banyak sekali tulisan awalnya itulah ya. Itu dan yang berhasil masuk ke CGP itu pasti luar biasa karena tulisannya itu sudah berhasil panjang-panjang ya. Di sini teknik menulis ada jenis tulisan dapat berupa opini, fakta, atau imajinasi atau fiksi ya. Jadi tulisan ini bisa bermacam-macam tergantung ibu bapak mau menulis apa. Biasanya kalau kita cerpen, event opini atau event fiksi non fiksi ya itu bisa ibu bisa memilih atau bapak ibu bisa memilih apa sih yang senang ibu lakukan ya. Kemudian pertimbangan membacanya. Nah, kalau ibu bapak sudah mulai menulis dan kemungkinan ada keinginan untuk menerbitkan sebuah buku ya, tulisan ini saya peruntukkan untuk siapa nih? Untuk anak-anak, untuk orang dewasa, untuk pelajar atau mahasiswa, untuk siapa? Bahasa kita, bacaan kita, tulisan kita ya. Kalau untuk anak-anak biasanya bahasa yang sederhana ya, bahasa ibu atau Cek. Ibu Jumiati ada masih Ibu Aam. Terkeluar sepertinya Pak beliaunya. Iya, itu udah ada Mungkin nanti suaranya kita nih. tunggu dulu sebentar. Iya, iya. Saya tetap saya sharein aja ya, Bu. Ya, Ini Ibu ya. sudah Oh Bu, iya, iya. Aam bisa dibuka dulu mikrofonnya Bu. mohon maaf lahir batin sinyalnya lemot ini. Iya, Apa, Ibu Bu? videonya di off aja dulu. Heeh. Oh iya. Iya, iya. Ya, terima Dimatikan kasih aja Pak. videonya dulu, ya. Ya, gitu ya. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Kemudian menentukan tema atau ide. Nah, setelah kita mau untuk siapa nih tulisan kita, menentukan tema atau idenya. Oh ya, tadi anak-anak tadi biasanya bahasa ibu ya. Lalu lain lagi kalau kita misalnya untuk anak-anak ABG ya, kita biasanya memakai bahasa yang gaul ya. Jadi guru sekarang itu harus bisa bahasa gaul. Saya termasuk anak apa ABG saya, anak remaja saya ada 3 orang. Jadi saya tidak terlalu tertinggal bahasa gaul mereka. Jadi saya kadang-kadang dalam tulisan saya selipkan bahasa-bahasa itu ya. Itu tidak mengapa. Kemudian next Pak topik bisa dilanjut. Apa itu tema dan apa itu ide. Di sini Ibu baca, Ibu Bapak bisa membaca tulisannya atau saya bacakan ya. Tema adalah pokok pikiran yang menjadi landasan tulisan. Tema itu biasanya begini, Bu. Saya ingin tulis tentang apa nih? Tentang perjuangan, tentang kesedihan, tentang cara merawat anak, tentang cara mengatasi emosi itu namanya tema ya Bapak Ibu ya. Kemudian ide adalah materi yang akan dibahas dalam tulisan. Lalu ide ini apa? Ide adalah dalam tulisan misalnya
dalam tema itu saya nanti ingin idenya dari sebuah keluarga, temanya dari keluarga atau dari 2 orang kekasih atau dari seorang guru yang sedang merintis karir atau merintis perjuangannya di pedalaman. Itu idenya ya. Kemudian biasanya penulis akan melakukan riset atau observasi untuk mengembangkan informasi sehingga ide akan berkembang sesuai dengan keinginannya. Bentuk tulisan juga akan mudah dipahami oleh pembacanya. Kenapa harus riset atau observasi? Kita tidak mungkin menulis sesuatu yang kita tidak ketahui. Baru-baru ini saya sedang menulis, saya ikut event 20 hari menulis. Saya menulis tentang kehidupan di daerah yang mempunyai perkebunan bunga. Jadi daerahnya dingin, di lereng-lereng gitu ya. Jadi ini kita mengacu pada daerah Jawa ya, Bu. Sedang di Kalimantan ini hot ya. Jadi saya banyak tanya-tanya teman-teman gimana sih bagaimana keadaan di sana. Lalu bagaimana bunga-bunga di sana atau tanamannya, kebiasaan orang di sana. Jadi itu yang kita sebut riset atau observasi, nggih. Jadi kita bisa mengembangkan ide cerita kita menjadi hidup atau juga kita bisa mudah dipahami oleh para pembacanya. Jadi pembaca bisa terbawa dengan cerita kita seakan-akan kita bawa di daerah yang kita tulis tadi. Next Pak topik. Nah, waktu awal menulis slogan ini yang betul-betul membuat saya terpesona. Menulis semudah bernafas. Mungkin Bapak Ibu, guru penggerak atau yang lainnya mengenal Bapak Cahyadi Takaryawan, atau kita sebut sering Pak Cahya. Beliau juga mengisi Khasanah Keluarga. Beliau adalah seorang penulis. Beliau ini dalam apa ya? Beliau yang banyak mempengaruhi saya, mempengaruhi minat atau semangat saya menulis. Menulis semudah bernapas. Ibu Bapak bernapas. Coba kita bernapas, Bu ya. Dalam keadaan tidak sadar pun, tidur atau kita lagi ngobrol asik dengan teman-teman kita, nggak usah disuruh itu napas tetap bekerja ya Bu. Paru-paru kita bernapas terus ya. Bagaimana yang kita bayangkan, kenapa menulis kita bisa semudah bernapas? Bisa tidak ya? Nah di sini, dalam saya pernah ikut kelas beliau. Dalam kelas beliau ini berbulan-bulan, saya tidak diajari cara menulis yang bagus dan benar. Tidak. Saya tidak diajari bagaimana gaya penulisan. Saya juga tidak diajari tanda-tanda baca atau hal-hal yang berkaitan dengan tulis-menulis. Tidak. Tapi di situ saya diajari bagaimana kita memunculkan mood, ya, memunculkan habit kita dalam menulis. Sesuatu yang kita lakukan terus-menerus, kemudian tanpa kita sadari akan kita lakukan dengan sendirinya, tanpa kita mau atau kita niatkan, tapi kita akan menulis terus, akan melakukan terus hal-hal itu. Karena apa? Karena dorongan atau dari dalam diri kita sendiri telah terbiasa. Kita mengenal Allah bisa karena biasa. Mungkin penggambaran seperti itu. Nggih. Next Pak topik. Dalam menulis ada beberapa yang harus diperhatikan. Nah ini sangat penting sekali ya Ibu Bapak ya, membangun habit atau kebiasaan, yaitu niat. Kita mungkin cuma tidak sekedar curhat lagi, kita sudah pingin bagaimana nih kita pingin nulis, pingin menjadi sebuah buku ya. Niat ini, nawaitunya ini dalam hati ya, bukan hanya sekedar ucapannya. Mungkin dalam hal gurau-gurau niat sudah termasuk ibadah gitu ya. Tapi niat saja tanpa ada kemauan dorongan dalam diri kita, niat akhirnya hanya sekedar niat saja. Kemudian 2, konsisten dalam berkomitmen. Kita komitmen dalam menulis. Komitmen itu berarti kita pegang teguh nih keinginan kita untuk menulis. Saya dalam belajar menulis kemarin masa pandemi ya, saya tertolong oleh keadaan.
di masa pandemi kemarin kita tidak keluar rumah ya Bapak Ibu ya. Saya berpikir apa yang saya lakukan selain hanya mengajar di depan laptop. Saya mengajar kelas 1 dengan kelas 1 SD dengan warna-warni yang tidak bisa saya ceritakan ya. Pokoknya pelangi lah. Namanya kelas 1 SD di depan laptop ya. Saya harus mencari penyalurannya. Saya memelihara bunga. Bunga itu sampai saya jual Bapak Ibu ya, karena saking banyaknya. Kebetulan suami juga senang bunga. Kemudian saya di medsos ada menulis iseng. Saya sebelumnya sudah suka menulis, tapi ya memang cuma sekedar curhat saja ya. Kemudian saya masuk dalam grup literasi, masuk ke kelas menulis berbayar ya. Nah di situ saya kemudian masuk KMO. Mungkin beberapa ibu-ibu atau bapak ya sudah tahu KMO ya, komunitas menulis ya. Di situ betul-betul saya dididik, saya betul-betul ditempa. Dalam satu hari itu saya harus menulis 800 kata hingga lebih, minimal 800 kata, dan harus dikumpul pada pukul 10 pagi. Saya harus share ke sebuah platform waktu itu, saya juga share ke media sosial grup itu, kemudian saya juga harus membuat pernyataan bermaterai, saya tulis saya tempel ya di media sosial saya. Pernyataannya, kalau saya tidak menulis satu hari, saya harus membuat pernyataan permintaan maaf. Saya harus tag beberapa orang yang dirasa berkompeten di dalam hal itu ya. Ini betul-betul membuat saya sempat down juga. Kok segini amat ya menulis ya? Selama sebulan 30 hari itu saya harus di situ, Pak. Kemudian setelah itu saya ikut kembali ke dunia menulis. 800 kata juga, tapi lebih ringan lagi karena saya harus mengumpul batasnya tengah malam. Jadi saya punya waktu banyak untuk lebih ini ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu, komitmen itu ternyata terasah. Dari perasaan malu setelah saya memberikan share permintaan maaf, saya tidak bisa menulis hari ini, itu ada perasaan malu. Kenapa saya harus sekali lagi permintaan maaf lagi, tidak berhasil lagi menulis? Itu ada dorongan dalam diri saya ya. Dorongan motivasi dari dalam diri sendiri itu sangat penting Bapak Ibu ya. Percuma orang lain teriak-teriak gembar-gembor, ayo menulis, tapi tidak ada dorongan dalam diri kita, nol hasilnya ya. Lalu percaya diri. Nah, ini juga sangat penting ya. Kadang-kadang kita malu setelah kita nih betul-betul serius menulis, kita malu untuk men-share di media sosial. Dulunya saya begitu Bapak Ibu ya. Tapi kata teman-teman saya di literasi, menulis itu seperti ujian. Kalau kita tidak mau mengikuti ujian, kita akan hanya belajar terus tanpa tahu kompetensi apa sampai seberapa kita memiliki kekuatan kita sampai di mana. Dan di sini kita juga harus tebal mental. Saat sesuatu itu kita share di publik, di media sosial, kita harus siap dengan segala kritik dan saran. Dan itu tidak main-main. Kenapa? Karena mental kita terasah. Ada mungkin saran yang manis-manis saja seperti bagus Bu, apa Bu gitu ya, manis-manis aja itu. Tapi ada lagi yang tulisannya begini amat ya, gini. Itu naik turun emosi kita teruji di situ ya. Tapi kita share aja Bu. Kenapa? Karena apa? Selama kita tidak menulis yang berbenturan dengan sara, tidak ada hal-hal yang akan menghalangi tulisan kita. Share aja ya. Jadi kita memang jiwa pamer itu harus kita besarkan ya. Dalam hal ini, dalam tanda kutip, pamer yang positif ya. Mau membaca. Nah, ini mau membaca ini rasanya percuma kalau kita menulis tapi tidak membaca. Membaca apa saja hal-hal yang berkaitan dengan apa yang ingin kita tulis, juga membaca karya-karya orang lain, teman-teman kita juga karya-karya penulis-penulis hebat yang mungkin sudah kompeten di bidangnya ya, penulis terkenal ya, mungkin seperti Tereli atau Asma Nadia atau yang lainnya ya. Kemudian menerima kritik dan saran. Nah, saya sudah saya tanamkan dalam diri saya, kritik dan saran adalah guru terbaik. Jadi saya tidak akan mundur dengan kritik dan saran. Karena apa?
ini adalah hal-hal yang terbuka untuk saya. Bu Aam ini kurang ini, atau ceritanya monoton, atau mungkin ini nyontek ya, atau ini apa ya. Saya akan belajar bagaimana berkomunikasi, bagaimana memperbaiki tulisan saya. Jadi ibu bapak di sini disarankan, saya sarankan atau nanti mungkin ada yang masuk ke dalam kelas menulis. Kritik dan saran adalah hal yang harus kita pegang ya. Bukan kita jauhi orang tersebut, tapi inilah guru terbaik saya ya. Next Pak topik. Nah, ini sedikit tulisan saya, ini juga motivasi buat saya. Kadang-kadang begini, saya tidak sempat menulis karena banyak keperluan, banyak kegiatan gitu ya. Segala sesuatu bukan hanya menulis, ternyata kita harus meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang. Kita mau rekreasi nih, luangkan waktu. Kenapa? Menunggu waktu luang itu tidak ada sebenarnya. Kapan lagi? Apalagi kita sebagai guru, kapan liburannya? Liburan pun kadang-kadang kita tidak betul-betul libur ya. Kita harus mengolah alat peraga, mengolah bahan untuk mengajar ya. Jadi luangkan waktu. Kita sudah bisa mengkoordinir waktu kita, maksudnya kita kapan nih menulisnya? Ada orang yang suka menulis di waktu subuh karena dianggap subuh itu terang benderang pikirannya ya, fresh gitu ya. Ada waktu malam. Malam itu tidak terganggu dengan mungkin kita masih punya anak kecil yang masih merengek, lalu mungkin sunyi, tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Atau juga ada yang suka menulis saat kita sedang ngobrol sama teman-teman, ya. Nah, jadi masing-masing orang mempunyai waktu sendiri-sendiri tergantung dengan pribadi masing-masing. Jika bukan sekarang, kapan lagi Ibu Bapak? Seperti saya usia sudah jelita, cantik tiada tara, katanya kemarin ya saya mendengar ibu siapa itu, jelita jelang 5 tahun, 50 tahun, 1 tahun lagi saya sudah 50 tahun ya. Ini saya masih senang dan semakin senang menulis. Kenapa? Saya bisa menyalurkan emosi saya di situ. Saya tidak lagi seperti dulu ya. Saya bisa marah, bisa nangis, bisa sedih, bisa suuzon, itu terutama suuzon ya. Itu musuh kita ya. Kalau saat itu sudah terjadi dengan kita, banyak energi kita terbuang percuma hanya untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak tidak penting untuk kita ya. Dengan menulis, semua kegiatan kita, kata-kata kita akan tertuang di situ ya. Kemudian kita akan lebih terkontrol lagi. Kita akan mempunyai karya tulis. Mungkin ibu-ibu yang PNS, saya pernah dengar katanya buku merupakan termasuk persyaratan untuk kenaikan golongan atau apa ya, saya Iya, mungkin kenaikan pangkat ya, golongan. Iya, benar, Bu. pangkat ya. Nah, ini waktunya Ibu Bapak. Ini waktunya. Menulis bagaimana, Bu? Dari hal-hal di sekitar kita dulu idenya. Anak, suami, tanaman, rumah, itu bisa kita jadikan ide. Bangun tidur kita tulis kegiatan kita mulai pagi sampai malam. Itu ide. Nanti dengan sendiri terasah. Kita masuk ke dalam grup-grup literasi. Itu akan banyak orang-orang yang dengan suka hati, dengan suka rela mengkritik kita, memberi saran kepada kita. Jadi ayo, jangan hanya curhat, waduh, ya curhat-curhatan seperti itu ya. Banyak kita lihat di medsos ya. Itu, tapi kita lebih terkontrol lagi ya. Nah, di situ nanti kita akan merasakan manfaat menulis. Saya juga share di grup ya Bapak Ibu, mungkin dari situ Bapak Ibu berminat untuk bergabung, ada promosi, maaf ya Pak Topik. Kemudian next Pak Topik, ini tulisan lembar terakhir kemungkinan. Ya. Nah, di sini ada menulis adalah bekerja untuk keabadian. Kenapa disebut bekerja, Bu? Bekerja itu sesuatu yang kita lakukan. Kita senang sekali menulis hobi yang berbayar. Kita tidak pungkiri menulis itu ada yang mendatangkan cuan ya Bu ya, mendatangkan uang, menghasilkan uang ya. Banyak yang di KMO itu saya baca malah
jutaan, ratusan bahkan. Nah, dari sini bekerja senang sekali saat kita bekerja. Hobi yang berbayar itu senang sekali ya. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Kenapa disebut abadi, Ibu Bapak? Kita lihat zaman-zaman dahulu tidak ada tulisan atau tulisan-tulisan yang kita lihat sekarang itu abadi, Ibu. Bahkan tulisan dari kita mengenal adanya kertas atau lontar itu akan didaur ulang kembali dengan tiap generasi akan mendaur ulang tulisan-tulisan atau buku-buku yang penting. Jadi itulah abadinya. Kita sudah meninggal dunia, Ibu. Misalnya puluhan tahun ya, tetapi tulisan kita abadi, terbaca oleh anak cucu dan teman-teman kita orang lainnya. Itu makanya disebut abadi. Ayo menulis. Kita bukan anak raja, kita bukan orang yang mempunyai sesuatu yang power ya, tapi kita bisa menulis. Itulah potensi kita. Yuk kita menulis ya. Mungkin saya sudah banyak sekali bercerita. Mohon maaf, mungkin ada yang bosan. Sampai di sini mungkin Pak Topik, penjabaran saya. Ini bukan materi sebenarnya, ini hanya membagi pengalaman. Oke, mungkin kalau ada yang mau bertanya, mungkin monggo silakan. Terima kasih. Kalau ada waktunya ya Pak, mohon maaf ini mungkin kepanjangan. Mungkin saya akhiri. Terima kasih Pak Taufik, terima kasih Ibu Bapak sudah mendengar suara saya yang serak-serak bahasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Bu Aam ya. Sangat luar biasa. Cuma belum ditampilkan Warahmatullahi wabarakatuh. karyanya, belum ditampilkan kayaknya, masih malu ini Bu Aam ini. Kalau boleh tahu Bu, disebutkan judulnya karyanya ini. Halo Bu Aam. Oh iya Pak, boleh buka ini ya, boleh. Oh enggak, nanti dulu, saya tutup dulu. Karya saya sebenarnya antologi saya ada 40 lebih antologi, menulis bareng teman. Lalu ada 2 buku solo yang sudah saya kasihkan kepada teman-teman. Lalu 2 lagi masih rilis, 1 puisi ya Pak ya, buku puisi, dan 1 ya biasa event cita-citaan lah, anak muda gitu. Mohon maaf. Biasa. Nah itu, jadi ada solo 4 buku solo saya, insya Allah Pak. Iya yang luar biasa. Bisa dilihatkan kameranya Bu, fotonya. Tampilkan aja bukunya, Tampilkan Bu. bukunya Bu, iya di kamera. Diambil salah satu bisa kah? Oh iya, sebentar Pak. Iya. Baik Bapak Ibu, ini, nah ini Bapak Ibu ya. Mungkin Nah, sebagian teman sudah membaca dan Mantap, ini keren. sedikit Keren, Bu. Keren. saya. Wah, Ayo Keren, Bu. Bu Am. Ya. keren. Cerpen itu sedikit aja loh Bu, hanya sekitar 500 kata. Yuk gabung di grup-grup literasi. luar biasa. Terima Bu kasih. Aam belum dapat saya bukunya Bu Aam. Oh bisa Pak, nanti ya. Bisa, teman-teman beli bisa ya kan, enggak apa-apa. Kemarin sempat sedikit saya kasih di kegiatan guru penggerak di Loka 7. Buka 7. Ada Alhamdulillah, beberapa luar teman biasa. yang pergi. Saya belum dapat Bu Aam. Ya Pak, lain waktu Pak ya, mudah-mudahan ada pertemuan lagi nanti saya bawakan. Ya. Dan lain waktu bawa modal Bapak Ibu sekalian beli bukunya. Baik Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya bisa di kolom chat maupun di raise hand. Jadi Bapak Ibu luangkan waktunya, jangan menunggu waktu luang ya. Ini sangat luar biasa ya buat kita. Terus apa tadi, buku menulis adalah pekerjaan yang abadi ya Bapak Ibu ya tadi, aku nggak salah tadi. Iya Ya Pak. Bu Am ya. Iya. Pak. Ya seperti kita ketahui ya, buku Iqra ya Bapak Ibu ya. Nah, itu sangat dipakai terus-menerus ya. Jangan-jangan kita nggak tahu tuh pengarangnya siapa ya. Amal Termasuk jariah saya. itu Pak. Iya, termasuk saya juga nggak hafal nih Kiai Haji siapa gitu ya. Nah, itu kan dengan begitu Bapak Ibu, buku Iqra-nya pun tetap masih ya, walaupun nanti penulisnya sudah wafat, jangan amal jariahnya tetap ada dan digunakan oleh TPA. Silakan Bapak Ibu yang ingin raise hand ya, bisa di kolom chat. Baik, alhamdulillah pesertanya ada 56 ya, luar biasa. Baik, silakan Ibu Lili dari SMA 1 Marangkayu.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Salam kangen Bu Aam, teman seperjuangan satu kelompok CGP A5. Luar biasa sekali Bu Aam, sangat menginspirasi. Terlebih kita paling sering bersama. Memang Ibu adalah ibu yang seorang teman, seorang ibu yang sangat sabar dan penuh nasihat ya. Tentu kita dalam satu kelompok ya ada perbedaan dan sebagainya, Ibu selalu bisa menjadi apa ya, penenang buat kita semua. Dan seperti yang Ibu sampaikan tadi, tujuan menulis, memberikan inspirasi, mendidik, membujuk, menghibur. Nah, salah satu buku tadi baru saya teringat dari webinar ini, saya baru buka buku Ibu yang dibagi di Loka 7 dan sangat menginspirasi sekali. Nah, saya memang untuk berliterasi itu masih sangat kurang ya Bu ya, karena mungkin dengan kesibukan dan sebagainya. Maaf Pak, tapi ada suara. Ya. Jadi untuk meluangkan waktu seperti yang Ibu sampaikan, mungkin kalau untuk saya sangat minim sekali. Jadi terkadang saya untuk membaca itu memang memilih dan memilah. Nah, Ibu Aam termasuk figur sosok buat saya yang patut dipatuhi ya, jadi baiklah menurut saya. Jadi saya ingin sekali membaca tulisan Ibu, khususnya di grup penggerak ini. Saya ingin artinya ingin tahu karena setiap momen Ibu selalu menulis. Jadi saya ingin di momen-momen kita tulisan Ibu apakah ada, nanti tolong dibagi khususnya kepada saya ya, karena saya ingin mengenang gitu selama kita bersama-sama. Siapa tahu saya ada salah dan sebagainya, bisa menjadi introspeksi bagi diri saya begitu Bu. Mungkin tidak ada pertanyaan ya, karena Ibu sangat menginspirasi. Mungkin saya bisa artinya tadi seperti Ibu sampaikan, jangan menunggu waktu luang ya, tetapi kita harus meluangkan waktu. Mungkin saya sedikit demi sedikit nanti akan berusaha bisa menjadi, setidaknya bisa meluangkan waktu untuk menulis yang bisa menjadikan kita tadi supaya merasa lebih nyaman, tersampaikan apa yang kita rasakan dari emosi dan sebagainya. Nah, Ibu luar biasa Bu Aam. Saya tunggu tulisan Ibu untuk CGP Angkatan 5, khususnya kelompok halal ya. Hasan Hani, Lili Aam ya. Ya, terima kasih Bu Aam, terima kasih Pak Topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Jadi, ini Terima ada saran Pak Topik. Iya. Ibu Rina ya. Ibu Rina ya. Sarannya bagaimana kalau teman-teman mungkin sebagai kenang-kenangan menuliskan kisah inspiratifnya selama berkegiatan di kegiatan CGP kemarin, di grup penggerak kemarin. Mungkin akan menjadi sebuah buku antologi kita bersama-sama. Kita ada berapa orang ya, bisa jadi satu buku seperti itu. Iya. Jika teman-teman berminat mungkin bisa gabung di grup saya, bisa ceritakan di situ. Yang berminat boleh bergabung. Atau mungkin ada yang sudah mempunyai grup menulis sendiri, silakan monggo. Semakin sering kita menulis, semakin kita merasa fresh, ya fresh awet muda ya, kayak saya mungkin ya Pak ya. Iya. Mohon maaf Pak. Luar biasa ya. Ya Bapak Ibu, sangat luar biasa tadi sudah disampaikan antologinya dan beberapa buku karyanya ya. Kayaknya enggak lama karya guru penggeraknya nanti hadir Bapak Ibu ya, ditunggu aja. Mungkin bisa karya sendiri juga nih, karya solonya Ibu Aam sendiri juga bisa. Kemudian nanti karya beberapa guru digabung menjadi satu buku juga bisa ya Bapak Ibu ya. Nanti
bisa jadi koordinatornya nih Bu Aam nih, insyaallah Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Jadi sangat luar biasa dan menginspirasi sekali ya Bapak Ibu pada malam hari ini. Karena dengan menulis menjadi lebih awet muda seperti Bu Aam ya. Kemudian juga menulis juga bisa meluapkan emosi yang infonya adalah negatif, tapi ternyata itu adalah sebuah positif ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita melampiaskan bahasanya tadi ya, atau menyalurkannya di tempat yang baik Bapak Ibu gitu ya. Jadi terbaik. Baik, ada lagi yang resen Bapak Ibu, silakan Ibu Rita Maulinasari. Silakan open mic. Oke, baik. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi pemaparan dari Bu Aam itu keren sekali ya. Tips-tipsnya, info-infonya yang diberi kepada kami. Jadi ini saya thank you banget nih sama Bu Aam. Jadi tadi tuh kayak saya dapat pencerahan gitu dari apa yang dipaparkan sama Bu Aam. Ini Bu, saya ada yang mau saya tanya ini sama Bu Aam, menurut pengalaman Bu Aam selama ini gitu kan. Terkadang kan ketika kita mencoba untuk menulis gitu, kalau saya Bu, terkadang nih di tengah-tengah itu ada kayak stuck gitu Bu. Jadi tadi kan kata Ibu kita cari waktu yang tepat, terus cari inspirasi. Nah, terkadang itu ketika kita sudah melakukan itu di awal-awal, cuma terkadang seperti ini Bu, kalau saya pribadi ya, di tengah-tengah itu, di tengah-tengah proses itu ngerasa stuck gitu Bu. Kayaknya segala ide itu mampet gitu. Nah, itu Bu, terkadang hal-hal seperti itu yang membuat saya, tunggu sebentar ya Bu ya. Pengurus ya, saya pertama-tama mohon maaf pertemuan. Jadi itu yang membuat saya itu terkadang tidak menyelesaikan tulisan apa itu cerpen atau cuma sekedar diary yang kata Bu Am cerita tadi. By the way, saya juga waktu SD itu Bu punya buku catatan diary Bu, sama kayak Bu Aam gitu. Cuman waktu itu karena ternyata diary saya itu diam-diam dibaca sama teman, akhirnya saya nggak nulis diary lagi gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada beberapa hal tuh Bu, termasuk salah satunya itu gitu. Jadi di tengah-tengah itu terjadi sesuatu yang membuat kita stuck, akhirnya tidak jadi melanjutkan dan karya kita itu tidak selesai. Nah, saya mau nanya nih, menurut pengalamannya Ibu Aam selama ini, apa yang Ibu lakukan jika hal itu terjadi gitu Bu? Bagaimana nih cara menanggulanginya? Oke Bu, itu aja dari saya Bu. Mohon pencerahan dan ide-idenya dari Ibu. Tadi Ibu sudah keren sekali karyanya Ibu juga. Semoga suatu saat saya bisa ini ya Bu, bisa dapat juga karyanya Ibu gitu. Dan bisa menuruti jejak Bu Aam. Itu aja dari saya Bu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rita Maulina, sama nih guru bahasa ini, jadi cocok ini. Silakan Bu Aam. Ibu Rita, kalau dalam kepenulisan itu red block ya, block maksudnya betul-betul kita blank, sama sekali tidak punya ide, mood jatuh ya ibaratnya. Nah, makanya sejak awal itu saya belajarnya bukan belajar menulis dulu, tapi belajar menciptakan mood sendiri, menciptakan perasaan saya harus nulis nih. Sampai sekarang perasaan seperti itu pasti sering hadir, apalagi kita mungkin ada masalah apa dengan lingkungan kita gitu ya, males sih, perasaan males gitu ya, intinya males banget, blank gitu, mau lanjutin nggak bisa gitu ya. Nah, pada saat seperti itu bukan hanya Ibu, bukan hanya saya, ternyata penulis-penulis hebat pun ada masa-masa seperti itu. Banyak hal yang kita lakukan untuk mengembalikan mood ya. Makanya dalam menulis mereka biasanya membuat outline, membuat kerangka tulisan. Kerangka cerita itu misalnya mungkin kalau guru bahasa Indonesia sudah tahu ya gitu. Jadi saat kita blank, saat kita sedang nggak mood ini, kendalikan diri kita dulu, tenangkan hati, tenangkan pikiran. Kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin menyenangkan kita Bu, mendengarkan musik, mungkin makan, mungkin jalan-jalan, melakukan hal-hal yang membahagiakan diri dulu. Biasanya saya melakukan seperti itu, pengalaman saya ya.
saya suka musik ya Bu. Kadang-kadang setua ini saya suka musik yang jreng-jreng, padahal saya nggak tahu artinya itu. Tapi ada hentakan-hentakan itu menimbulkan sesuatu yang di dalam pikiran kita ya, sesuatu yang tidak sedih melulu ya, tidak turun terus gitu ya, bangkit kembali gitu. Kemudian karena kita mempunyai outline tadi, mempunyai kerangka cerita, kita berhentinya di mana nih tadi? Nah itu kita bisa melanjutkan kembali setelah masa-masa itu lewat, kita bisa melanjutkan kembali. Makanya saya senang sekali ikut event-event. Ada beberapa penulis yang tidak suka ikut event karena dianggap itu menghabiskan dana ya, mungkin ya, kita terus terang segala sesuatu pasti butuh dana ya. Tapi di situ saya berpikir kalau tidak saya asah, kalau tidak ada dorongan, kalau tidak ada paksaan, itu saya tidak akan lanjut gitu. Di dalam event itu ada batas waktu, ada komitmen awalnya, itu membuat saya termotivasi untuk kembali menulis. Kemudian apa lagi? Dorongan, mungkin ada dukungan orang sekitar juga mungkin ya, mungkin ada suami, ada anak-anak, kita ajak juga, yuk nulis yuk, maksudnya bukan mungkin nggak bisa, tapi dari sana kita bisa ada ide muncul, mungkin dari suami, anak-anak, lagu-lagu yang kita dengar, makanan yang kita makan, atau lingkungan alam yang kita lihat, dari situ kita muncul ide kembali. Ya mungkin begitu Bu Rina ya, hal-hal sederhananya yang saya lakukan seperti itu, menggembirakan hati terlebih dahulu. Baru kemudian kita lanjut lagi, kejar lagi ya. Kita kebanyakan orang mau memulai tapi melanjutkan apa yang sudah kita mulai itu susah ternyata ya, dan itu perlu dorongan dari dalam kita, dari diri kita sendiri nggih. Jadi mungkin bisa berkomitmen dulu, bisa kasih seperti kita guru penggerak kemarin kan ada visi ya, hari ini kita nulis sampai berapa baris nih gitu, hari ini kita nulis sampai berapa baris, jangan diedit, tulis aja dulu. Kalau kita marah, tulis aja dulu, jangan langsung di-share di medsos. Jangan-jangan ucapan kita mengganggu, melukai orang lain ya. Endapkan dulu 1-2 hari, nanti kita baca lagi. Nanti kita bisa senyum-senyum sendiri tuh. Apa yang kita tulis kemarin ya, itu bisa jadi ide ya. Keinginan yang tidak bisa saat kita tidak bisa menulis tadi, alasan tadi, itu juga bisa menjadi bahan tulisan. Hari ini saya tidak bisa menulis. Anak saya sakit, tidak ada obat, suami saya tidak di rumah, atau bla bla bla. Itu bisa jadi bahan tulisan dan jadi ide yang bagus, Bu. Mungkin seperti itu ya, Ibu Rita tadi ya, Pak ya. Ya, Rita Demikian, Pak. Sederhananya begitu, ya. Terima kasih. Iya. Berarti memang harus ada semacam kayak kerangka gitu Bu ya. Jadi kalau mau lanjut, dari sini lagi kita mulai gitu ya. Iya. Dan yang penting kita happy dulu ya Bu ya, cari moodnya gitu ya Bu. Baik, kita lanjutkan dulu ya di kolom chat dulu lah ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan dari Ibu Novita Paling Bunga. Selamat malam Ibu Aam, saya Ibu Nopi dari SDN 16 Lokulu. Saya menikmati paparan Ibu malam ini dan terima kasih untuk motivasinya. Di sekolah saya ada Pak Awang, beliau CGP 6 puji Tuhan, sekarang C-nya sudah dihilangkan. Beliau sebenarnya untuk mencetuskan kata-kata yang unik yang mengundang beberapa orang membaca dan minat atas kegiatan ataupun selebaran acara di tim CGP. Yang jadi pertanyaan saya, apakah di CGP itu ada pelatihan menciptakan perbendaharaan kata-kata yang out of the box untuk mengundang peminat pembacanya? Atau memang Ibu Am secara khusus memang suka mencari dan belajar kata-kata atau tulisan yang menarik? Nah, silakan Bu Am. Terima kasih Pak. Dari Ibu siapa tadi ya? Ibu Novita. Iya. Oh, Ibu Novita. Terima kasih Ibu Novita. Sebenarnya saya suka menulis itu dari kecil, dari SMP ya. Tapi kemudian karena saya berumah tangga dengan kesibukan saya tidak ini. Dan kemudian saya tuh orangnya memang sejak mengenal medsos ini termasuk suka pamer ya. Maksud saya apapun saya tulis, saya suka bikin puisi. Saya suka baca puisi orang. Nah, di situ ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak saya pahami, itu saya cari.
sekarang mudah ya, banyak kosakata atau diksi-diksi yang menambah karya sastra kita. Jadi kalau kita masuk dalam satu kelompok literasi, saya sudah share di grup itu, Bu, satu kali Ibu masuk, nanti kemudian ada PJ atau apa, itu akan menawari Ibu lagi, terus itu akan terus berlanjut. Selama Ibu mau, itu tidak akan pernah berhenti itu, tawaran untuk menulis selagi Ibu mau. Dan tidak ada satupun pelajaran menulis yang paten. Maksudnya begini, setiap orang mempunyai masing-masing cara untuk menulis. Tidak ada satupun pelajaran yang harusnya menulis begini nih, tidak ada. Karena masing-masing penulis pun mempunyai cara sendiri. Bahkan banyak perbedaannya, saya sudah masuk ke beberapa literasi itu, antara satu penerbit satu dengan yang lainnya itu ada perbedaan gaya menulis. Jadi di situ kita ikuti saja alurnya seperti itu, Bu. Jadi banyak membaca, buka di Google itu biasanya banyak perbendaharaan kata, kiasan atau diksi yang indah-indah, nanti kita akan dilatih. Ayo kalau memang Ibu memang berminat, masuk satu saja di grup literasi. Nanti Ibu akan bertemu dengan orang-orang literasi yang akan mengajak Ibu itu untuk mau masuk bergabung menulis di dalam grupnya seperti itu. Jadi saya tidak mempunyai khusus ini, tapi saya nih ya itu banyak baca aja gitu, Bu, intinya. Iya. Makasih banyak. Jadi membaca jadi jendela pengetahuan ya, jendela menulis kayaknya. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan dulu untuk materi kita, nanti bisa dilanjut lagi kalau memang masih ada pertanyaan, disimpan dulu, dicatat ya Bapak Ibu. Nanti dilanjutkan ke materi kedua, nanti di materi kedua kita buka sesi pertanyaan kembali. Baik, saya undang dulu Ibu Linda dari SMK Negeri 3 Tenggarong, Bapak Ibu. Saya tambahkan dulu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya, pemateri hebat kita, narasumber hebat kita yang kedua malam ini juga berkaitan dengan menulis literasi, Bapak Ibu. Jadi kalau tadi itu gurunya yang menulis, sekarang muridnya Bapak Ibu yang menulis. Nah, gitu. Gimana nih ceritanya untuk gimana sih murid supaya bisa suka menulis juga? Nah, kita simak Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Saya silakan ke Bu Ilinda untuk ya sedikit riwayat pencapaian atau pendidikan dan lain sebagainya. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Taufik yang sudah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu masih segar atau sudah mengantuk? Saya teringat di minggu kemarin, Bu Suciah itu karena mengajar di TK, jadi ada game sebentar begitu ya, menyanyi, gerak dan lagu. Nah, kebetulan saya dulu tahun 2006 sampai tahun 2010 juga ngajar di TK. Jadi mau sharing sedikit, kita gerak dan lagu, tapi cukup ditangkap aja. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Mantap. Oke, sambil peregangan gitu, tangannya boleh direntangkan terlebih dahulu, kemudian bisa mengikuti irama lagu nanti yang mau saya dendangkan. Mohon maaf ya kalau suara saya jelek. Lagunya cukup sederhana begini, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan diputar-putar, sambil bertepuk tangan, hati riang, diputar-putar. Oke, satu lagi kita kepala ya, biar hilang ngantuknya. Oke, kepala ke depan, kepala ke belakang, kepala ke depan, diputar, dan diputar-putar, sambil bertepuk tangan, hati riang. Sekali lagi, diputar-putar. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, perkenalkan nama saya Linda Septiana. Saat ini saya mengajar di SMKN 3 Tenggarong. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Jadi tadi saya sudah menyebutkan kalau awalnya saya ngajar di TK. Jadi tahun 2006 tepatnya
saya mengajar di salah satu TK di kota asal saya, dari Jogja. Kemudian tahun 2010, karena ikut suami hijrah ke Kalimantan, karena waktu itu saya punya 2 ijazah, PGTK dan bimbingan konseling. Jadi begitu pindah ke Kalimantan, ternyata rezeki saya mengajar bimbingan konseling. Nah, sejak pindah ke Kalimantan, saya dinas pertama kali itu di SMK Negeri 1 Tenggarong, kemudian di tahun 2022 ini saya pindah tugas di SMK Negeri 3, jadi saya terhitung baru sekali di SMK 3. Nah, pada malam hari ini saya hanya berbagi informasi yang sudah saya lakukan ketika kemarin di SMK 1, karena kebetulan di SMK 3 saya baru ya, jadi baru mau merintis hal ini. Tapi sebelumnya sudah saya lakukan di SMK Negeri 1 Tenggarong. Jadi sesuai judulnya, yang sharekin siapa ini Pak? Pak Taufik atau saya? Terserah, kalau Ibu Linda bisa, Ibu aja, nggak apa-apa. Oke, baiklah. Kalau memang sinyalnya agak kurang ya bisa videonya matikan dulu kan. Oke, terlihat di layar? Sudah, mantap. Oke, baiklah Bapak Ibu, izin pada malam hari ini saya mau berbagi informasi tentang gerakan literasi sekolah melalui penerbitan karya siswa menjadi buku ber-ISBN. Hal ini saya lakukan kemarin ketika pandemi. Jadi ketika pandemi sama dengan halnya Bu Aam, dan kebetulan tanpa kita janjian ya Bu Aam, kebetulan saja temanya sama. Padahal kita nggak janjian, tapi baru seminggu kemarin Bu Linda materinya apa? Oh, ternyata temanya sama tentang literasi. Nah, berawal dari masa pandemi itu ternyata banyak siswa yang lebih banyak curhat begitu tentang kebosanannya dengan kegiatan belajar mengajar online. Kemudian karena saya hobi berselancar di dunia maya, ada satu momen saya itu ketemu dengan platform, mungkin ada beberapa sekolah yang sudah ikut program ini, tapi mudah-mudahan bagi teman-teman yang belum ikut program ini bisa bergabung. Jadi ada salah satu platform namanya Nyalanesia yang memfasilitasi sekolah untuk bisa menerbitkan karya siswanya menjadi sebuah buku ber-ISBN. Jadi di foto ini adalah kali pertama karya siswa-siswi saya yang dibukukan, dan alhamdulillah di penerbitan pertama itu menghasilkan 3 buah buku. Baiklah, sebelum nanti saya menyampaikan bagaimana alurnya, pendaftaran dan lain sebagainya, saya akan mereview sedikit tentang apa sih itu literasi sekolah. Mungkin Bapak Ibu semua sudah paham ya, bahwa gerakan literasi sekolah yang sekarang ini lagi digaung-gaungkan, bahkan kemarin ketika kita lokakarya di SMP 1, hampir semua kelas tuh ada pojok bacanya. Tapi sesungguhnya apa sih itu gerakan literasi? Jadi gerakan literasi ini adalah kemampuan untuk mengakses, kemudian memahami, menggunakan sesuatu secara cerdas melalui aktivitas, bisa dengan membaca, melihat, menulis, ataupun berbicara. Jadi yang perlu kita tekankan bahwa literasi itu tidak hanya miliknya guru bahasa Indonesia. Itu dulu yang harus ditanamkan dalam pikiran Bapak Ibu guru semua. Karena pengalaman saya juga ketika saya mengajukan pertama kali program ini ke kepala sekolah, kebetulan saya berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia. Ketika guru bahasa Indonesia itu menyampaikan keinginannya, kemudian menanyakan siapa partnernya, kemudian menyebutkan saya, kepala sekolah saya pun langsung bereaksi, loh, Ibu ini kan background-nya bukan bahasa Indonesia. Kemudian dari teman saya yang guru bahasa Indonesia itu juga menyampaikan kepada beliau bahwa literasi itu bukan hanya milik guru bahasa Indonesia. Bahkan teman saya mengatakan bahwa justru kalau bukan dari guru bahasa Indonesia, itu jauh lebih luar biasa karena bukan bidangnya tapi mau nyemplung ke situ. Dan ini terbukti Bu Aam ya, dengan karyanya yang luar biasa.
Saya ciut Bu, sudah 40 karya buku antologi dan 2 karya buku solo, sangat luar biasa. Oke, kemudian ada beberapa tahapan dari gerakan literasi yang bisa kita terapkan di sekolah. Jadi ada pembiasaan, kemudian pengembangan, dan pembelajaran. Untuk pembiasaan ini mungkin beberapa sekolah sudah ada yang melakukan ya, yaitu dengan membaca 15 menit sebelum pelajaran atau menata sarana dan lingkungan yang temanya tuh literasi. Sama halnya di sekolah-sekolah sekarang hampir semuanya ada pojok literasi. Ada juga di SD itu gerakan kakak kelas membacakan buku cerita ke adik kelasnya. Nah, itu salah satu dari tahapan gerakan literasi sekolah masuk ke pembiasaan. Di tahap pembiasaan ini yang kita ciptakan adalah lingkungan yang kaya dengan teks membaca ya. Kemudian tahapan yang kedua lebih berkembang lagi, yaitu tahapan pengembangan. Jadi aktivitasnya bisa melalui membaca bersama, kemudian aneka karya kreativitas, ataupun berdiskusi tentang buku. Jadi mungkin ada satu sesi bedah buku begitu. Dan di sesi 3 ada tahapan yaitu pembelajaran, di mana di tahap pembelajaran itu gerakan literasi masuk ke dalam pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Bisa dipadukan dengan menata kelas berbasis literasi, kemudian literasi terpadu dengan tema dalam pelajaran. Nah, bagaimana ketika tidak mengajar bahasa Indonesia? Perlu diingat bahwa literasi itu ternyata banyak sekali, tidak hanya literasi membaca saja, tetapi ada literasi numerik, kemudian literasi spiritual, ternyata banyak sekali gitu. Jadi jangan menganggap bahwa literasi itu hanya melulu punyanya guru bahasa Indonesia. Kemudian kenapa sih ada embel-embel ISBN begitu di judul saya? Jadi sebenarnya apa itu ISBN? Jadi ISBN itu adalah logo yang ada di sampul belakang buku. Kemudian dia itu berisi nomor unik deretan 13 digit dan tidak ada satu buku pun yang sama nomornya. Jadi nomor ini pun nggak sekonyong-konyong kemudian ada begitu ya Bapak Ibu. Jadi ternyata nomor ini berpusat di Berlin sana. Jadi setiap buku yang punya nomor ISBN itu terdaftar yang jelas kalau di negara kita itu terdaftar di Perpustakaan Nasional. Nah, kemudian satu buku itu hanya punya satu nomor. Jadi tidak ada buku yang sama nomor ISBN-nya. Walaupun dari tahun-tahun, mungkin dari tahun 60-an, 70-an, itu tidak ada yang sama. Kemudian, apa sih manfaat dari ISBN ini? Kok sebegitu ininya, sebegitu wow-nya gitu. Jadi, salah satu manfaatnya ini adalah untuk memberikan identitas pada setiap judul buku. Misal nih, ketika kita datang ke toko buku atau kita datang ke perpustakaan, ketika kita di kolom pencarian begitu, misalnya di perpustakaan digital itu menyediakan komputer begitu ya. Kemudian kita mau mencari buku dengan koleksi perpustakaan bukunya yang beribu-ribu, kita hanya cukup memasukkan kode unik ISBN-nya, maka dalam waktu singkat judul sekaligus penulis buku itu akan ditemukan. Kemudian manfaat berikutnya juga untuk bisa meningkatkan jumlah penulis yang menerbitkan buku. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa ISBN ini bisa dikeluarkan karena ada ajuan dari penerbit gitu. Kalau kita pribadi mungkin secara ini ya, sepengetahuan saya itu tidak gitu, karena harus lewat penerbit. Jadi semakin buku kita itu ada ISBN-nya, itu akan membantu juga, misalnya kayak Bu Aam mengajak teman-teman untuk ikut bergabung di
antologi penulisan buku. Jadi itu akan menambah jumlah penulis yang ada. Kemudian manfaat berikutnya juga dapat memperlancar distribusi buku karena tidak ada nomor dengan nomor yang sama untuk judul buku yang sama begitu. Jadi nomor ini benar-benar unik dan sekaligus bisa dijadikan sebagai sarana promosi bagi penerbit buku itu sendiri. Dan yang jelas benefitnya yang paling ini ya, karya kita itu terdaftar di Perpustakaan Nasional. Kemudian lalu bagaimana sih kita bisa mewujudkan dari karya siswa kemudian kita bukukan dan menjadi sebuah buku yang ber-ISBN. Jadi seperti saya sampaikan tadi ada platform namanya Nyalanesia dan salah satu programnya itu adalah GSMN, Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional. Ini adalah sebuah program pengembangan yang memfasilitasi guru dari SD, SMP, SMA, SMK untuk berkarya dan mampu menerbitkan buku. Selain menerbitkan buku, nanti ada banyak sekali benefit yang bisa kita dapatkan, kita sebagai guru ya, kita dapat pelatihan menulis, kemudian peningkatan kompetensi, kemudian pendampingan pengembangan program literasi, kemudian nanti kita juga ditawari website sekolah dan lain sebagainya. Nah, program ini sebenarnya bukan program baru. Di tahun 2021 kemarin itu sudah di tahun ketiga. Jadi terselenggaranya sudah 6 tahun dan banyak sekali sudah ribuan sekolah yang sudah bergabung di program ini dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, untuk pendaftarannya Bapak Ibu bisa kunjungi di website yang tertera di layar. Bisa di atas atau di bawah. Kalau yang di atas ini dia langsung ke formulir pendaftaran. Nah, kalau di Nyalanesia ini dia ke platform resminya. Jadi banyak sekali program yang bisa diikuti selain gerakan literasi sekolah. Jadi mau langsung ke GSMB-nya atau lewat Nyalanesia bisa banget. Nah, ini adalah rangkaian program kegiatan yang yang dilalui tahun kemarin, tahun 2022 tepatnya. Jadi pendaftaran sekolah itu dibuka dari tanggal 25 Oktober sampai 20 November. Jadi durasinya cukup lama, hampir 1 bulan. Nah, kurang lebih nanti di tahun 2023 ini berarti di bulan Oktober. Jadi masih ada banyak waktu, mumpung sekarang masih Februari. Jadi Bapak Ibu bisa menginisiasi atau menggagas atau bisa mengajak dulu ke siswanya untuk berkarya. Nah, dari karya-karya yang terkumpul itu kita kumpulkan. Nah, ketika kita pendaftaran, kita tinggal proses editing, kemudian pemilihan karya yang terbaik dan lain sebagainya. Jadi nanti ketika kita sudah mendaftar, kita ada bimbingan teknik, nah, ini secara online, kemudian workshop digital mandiri, kemudian ada rangkaian alur kegiatan. Kemudian nanti setiap sekolah itu diberikan timeline kapan dia harus menyetorkan tulisannya. Nah, pertanyaannya yang selalu ditanyakan itu kan kaitannya dengan dana. Jadi untuk program ini Bapak Ibu di tahun 2021 kemarin kebetulan kita ikut di tahun 2021 dan buku kita terbit di bulan Februari 2022. Kebetulan ada 23 siswa yang berpartisipasi, jadi satu siswa itu ditarik kontribusi sebesar Rp50.000. Tetapi dalam hal ini di sekolah kami itu tidak dibebankan ke siswa, melainkan ditanggung pihak sekolah karena ada alokasi dana BOSDA dan BOSPUT yang bisa dialokasikan untuk kegiatan siswa, salah satunya kegiatan literasi. Jadi kemarin untuk total biaya yang dikeluarkan dari pihak sekolah itu dari satu siswa 50.000 awal
pembayaran itu di sekolah kami 1.350.000. Kemudian setelah bukunya jadi, ternyata paket yang didapatkan itu sungguh luar biasa banget. Jadi kardusnya itu benar-benar gede banget. Ternyata di luar ekspektasi, buku yang dikirim tuh banyak sekali. Bahkan ada spanduk, ada pin, ada souvenir, ada piagam, pokoknya macam-macam isinya. Dan kita dikenakan biaya ongkirnya itu karena percetakannya itu posisinya di Surakarta atau di Solo, sampai di sekolahan itu di SMK 1 Tenggarong, itu biayanya 284.000. Tapi memang beratnya itu lebih dari 10 kilo. Jadi total biaya yang dikeluarkan sekolah itu kurang lebih 1.600.000. Tapi dengan biaya 1.600.000 itu benar-benar ini banget ya. Kalau menurut saya pribadi sangat worth it sekali karena anak-anak sangat antusias dan bangga banget karyanya itu bisa dijadikan buku. Kemudian nggak cuma ini saja, ini saya kulik dari laman resminya Nyalanesia. Jadi ini adalah fasilitas-fasilitas yang bisa didapetin ketika kita ikut program GSMB. Jadi ada materi, kemudian sertifikat. Sertifikatnya itu yang dapat nggak cuma siswa Bapak Ibu, bahkan sekolah. Sekolah dapat penghargaan sebagai sekolah aktif literasi, kepala sekolah dapat sebagai kepala sekolah aktif literasi, kemudian koordinator juga dapat sebagai penggiat literasi sekolah. Kemudian selain itu, selain dibukukan, ternyata karya yang terkirim itu juga dilombakan, dan dilombakannya itu ada dua macam kategori lomba. Yang pertama lomba intern di sekolah, jadi masing-masing dari sekolah pasti ada juaranya tingkat sekolah, dan karya siswa-siswi kita itu akan dilombakan secara nasional. Jadi kemarin kami belum beruntung, belum ada siswa kami yang sampai tembus ke nasional, tetapi untuk awal saya cukup sangat bangga dengan anak-anak karena memang karyanya sangat luar biasa gitu, bahkan di luar dugaan, tulisannya benar-benar di luar dugaan. Kemudian ini nanti bagi Bapak Ibu yang menjadi koordinatornya juga dapat kontribusi karena tadi satu siswa dikenakan biaya 50.000. Jadi nanti koordinatornya itu dapat dari Nyalanesia 5.000 per siswa untuk pendampingan, pembimbingan sampai pengeditan. Tuh. Kemudian, nah ini adalah beberapa fasilitas yang bisa didapetin dari guru koordinator. Jadi pendampingan selama program, jadi komunikasinya itu nanti lewat WA maupun lewat email. Jadi apapun itu dari adminnya sana sangat giat sekali untuk proaktif membantu. Kemudian piagam guru aktif literasi, piagam pembina, kemudian fasilitas penerbitan 2 judul buku gitu ya. Kemudian tergabung dalam forum pembina literasi sekolah nasional dan lain sebagainya. Kemudian ini fasilitas untuk kepala sekolah dan juga guru dan siswa penulis. Jadi nanti bagi sekolah yang bergabung itu nggak cuma siswanya saja yang diberikan kesempatan untuk menulis, bagi Bapak Ibu gurunya juga diberikan kesempatan. Untuk karya siswa dari tingkat SD itu bisa mengirimkan karya berupa puisi dan pantun. Untuk tingkat SLTP dan SLTA, karya yang dikirimkan itu bisa cerpen dan puisi. Nah, bagi Bapak Ibu guru, karya yang dikirimkan itu ada 2, yaitu puisi dan artikel. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dua-duanya. Dan yang lebih menariknya lagi, nanti ketika tulisan Bapak Ibu itu terpilih, nanti bukunya itu dikirimkan berbarengan dengan paket buku siswa dan itu sama sekali tidak berbayar bagi gurunya. Karena itu termasuk fasilitas. Oke, ini adalah salah satu contoh karya dari siswa-siswi kami. Judulnya adalah Warna Goresan Pena.
Oke, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan ke Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, luar biasa ya malam hari ini. Jadi gimana ya, sangat gimana gitu ya, gerak literasi sekolah nih Bapak Ibu. Nah ini jadi sangat luar biasa sekali nih, bisa menunjang lagi nih Bu Aam. Selain buat sendiri, tambahan literasi sekolah ini ada sudah dari Senyala Foundation, Nyala Nesia Bapak Ibu ya, luar biasa. Jadi memfasilitasi kita semua ya, baik guru maupun siswa untuk menerbitkan buku tadi ya. Nah ini silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan untuk link join di grup webinar A5 bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan narasumber-narasumber hebat kita dari guru angkatan 5, bisa bergabung di grup WA Bapak Ibu ya. Itu sudah linknya dibagikan oleh admin webinar kita. Kemudian juga Ibu Linda juga sudah membagikan link untuk gerakan apa tadi, sekolah menulis gitu Bu ya. Ya, gerakan sekolah menulis buku Bapak. Gerakan sekolah menulis buku Bapak Ibu, GSMB Indonesia Iya, Bapak Ibu. GSMB. Nah, bisa di sini Bapak Ibu. Nanti insya Allah untuk PowerPoint-nya Bapak Ibu nanti insya Allah saya bagikan juga di chat di grup webinar kita ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bergabung insya Allah dapat materi terus Bapak Ibu, baik dari video, PowerPoint dan lain sebagainya. Ya silakan Bapak Ibu, bagi yang mau raise hand, tadi kayaknya sepertinya masih ada yang raise hand atau ingin menuliskan kolom chatnya. Jadi pemateri kita luar biasa malam hari ini. Silakan Bapak Ibu ya untuk raise hand-nya. Ya. Ya silakan Bu Lili. Suaranya enggak ada ini Bu. Audionya. Ya, sudah kedengaran Pak? Sudah ya. Iya. Terima kasih Bu Linda, apa kabar? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih luar biasa yang Ibu sampaikan. Terlebih saya yang bukan penulis, tidak punya buku, apalagi yang ber-ISBN, tulisannya hanya di buku tulis biasa. Dan terima kasih pemaparan Ibu, sangat baik sekali, menginspirasi dan bisa jadi pelajaran buat kita. Nah, Ibu tadi menyampaikan bahwa literasi sudah tidak asing lagi bagi kita, bukan hanya milik guru bahasa Indonesia. Saya pun juga melakukan literasi dengan anak-anak, mungkin hanya berbeda. Kalau saya literasinya ya ke konten materi, artinya sebelum pembelajaran diminta anak ya sebelum di malam hari pun saya minta untuk berliterasi, kemudian di awal pertemuan juga berliterasi kurang lebih 15 menit sesuai dengan tahapan yang Ibu sampaikan tadi, mulai pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Nah ini mungkin PR buat kita atau hanya saya saja yang mengalami. Nah di zaman era digital ini kan untuk memperoleh sesuatu informasi itu kan dengan mudah ya. Jadi terkadang anak untuk literasi berupa buku, mungkin kita perlu untuk menambah gairah mereka, bagaimana bisa mereka itu mau untuk membaca buku, artinya sebuah buku yang dibolak-balik bukan digital. Nah, bagaimana kita mengupayakan anak untuk bisa kita arahkan berliterasi dalam buku, bukan digital. Sementara kita tahu bahwa di era digital, masa yang sudah mengalami perkembangan ya dalam segala aspek kehidupan, dari yang analog menjadi serba digital atau teknologi. Jadi kita jangan sampai kita dikalahkan. Nah, meskipun saya telah menyampaikan bahwa sumber
belajar itu bukan dari guru ya, jadi bukan hanya semata-mata dari guru, tetapi dari sumber belajar lainnya, apalagi zaman digital sekarang, gadget, HP, fitur-fitur, Google, dan sebagainya. Nah, itu mungkin di zaman anak sekarang kita bagaimana mengupayakan mereka tetap mencintai buku, apalagi karya-karya milik sendiri. Nah, seperti itu, Bu. Jadi PR kita bagaimana untuk mengajak anak untuk memberikan kesadaran berliterasi, khususnya produk-produk dalam negeri maupun dalam sekolah sendiri, apalagi karya di sekolah Ibu sangat luar biasa, sudah bisa membuat produk SDN yang ber-SDN, dan ini mungkin saran saya kalau bisa dihakikan, Bu, supaya bisa paten adalah milik sekolah. Apakah dalam ISBN itu sudah ada hakinya atau bagaimana, saya kurang paham. Nah, ini pertanyaan ini, Bu. Apakah karya-karya tadi yang sudah dari siswa yang Ibu bukukan ber-ISBN itu ada editor dari penerbit? Nah, apakah mentah-mentah dari siswa Ibu yang sertifikasi sebagai gurunya lalu diterbitkan? Apakah seperti itu? Prosesnya bagaimana? Kemudian syarat-syarat mendapatkan ISBN itu bagaimana? Karena kita ketahui, saya pernah membuat sebuah jurnal, hanya satu jurnal yang saya buat, itu menjadi kebanggaan saya, meskipun itu artinya mungkin tidak terlalu baik menurut orang, tapi suatu kebanggaan saya bisa mendapatkan itu karena memang luar biasa. Makanya kalau ada buku yang ber-SBN itu apalagi banyak yang dimiliki, itu sangat luar biasa bagi saya, karena saya mendapatkan satu saja, menciptakan jurnal aja sudah luar biasa susah payahnya, sampai saking susahnya tidak pernah bikin lagi. Seperti itu. Jadi bagaimana kita memotivasi anak sementara diri kita sendiri untuk menulis itu susah, seperti itu. Nah, seperti Bu Am tadi luar biasa sampai 40. Itu wow, itu adalah impian yang tidak mungkin kayaknya saya gapai seperti itu. Tapi tetap kita sebagai pendidik tentu kita harus berupaya semaksimal mungkin supaya kita bisa menulis dan berkarya. Terima kasih Bu Linda, Pak Taufik, itu saja pertanyaan saya, dan luar biasa Bu Linda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Linda. Ya, langsung saya jawab ya Bu Lili. Jadi bagaimana proses pengeditan untuk karya siswa. Jadi kalau di sekolah kemarin, anak yang mau bergabung dalam gerakan sekolah menulis buku itu kami masukkan ke dalam satu grup, namanya grup GSMB. Kemudian saya bikin form, anak-anak mengirimkan tulisannya ke form yang sudah saya kirimkan. Kemudian di dalam tim itu saya tidak sendiri, Ibu sayang. Jadi saya ada beberapa, bahkan ada alumni yang saya rekrut, karena kebetulan alumni itu juga bisa menerbitkan buku karya novelnya gitu. Jadi saya rekrut untuk membantu saya. Karena jumlah tulisan yang tidak sedikit, 50 judul begitu, kami berbagi tugas. Kebetulan satu tim itu ada 3 orang, satu guru bahasa Indonesia, saya pribadi, dan salah satu alumni saya yang memang kemampuan menulisnya tidak bisa dilakukan lagi. Jadi proses editing itu dilakukan di sekolah sendiri. Bahkan dari 50 karya siswa yang terkirim, itu kita mengajukan 6 karya yang akan diajukan untuk mengikuti lomba secara nasional. Jadi benar-benar saya sebelum jadi buku pun, saya benar-benar sudah hatam dengan karya siswa-siswi saya, karena sebelum masuk ke penerbit sudah kita proses editing, walaupun nanti di penerbit itu ada proses editing lagi, begitu Ibu. Kemudian tadi bagaimana kita bisa menerbitkan buku kita agar ber-ISBN begitu ya. Jadi ini kebetulan pengalaman saya pribadi, Bu Lili. Saya juga masih pemula banget. Buku saya juga belum banyak, dan mood saya menulis juga belum seperti Bu Aam, jadi masih naik turun begitu. Tapi ada beberapa event itu yang saya ikuti benar-benar gratis, dan
nggak sengaja saya itu dapat dari Intisar Publishing. Jadi di Facebook resminya itu saya mengikuti, kemudian ada undangan untuk menulis. Jadi saya kirimkan tulisan saya, ternyata benefit yang saya dapatkan tuh banyak banget. Dan saya nggak sama sekali nggak mengeluarkan uang. Saya dapat paket, kiriman paket Moodmoon nggak bayar. Jadi saya dapat 3 buah buku, dapat kaos, dapat gantungan kunci, bahkan satu bukunya itu hardcover seperti ini. Jadi benar-benar itu nggak harus semuanya itu berbayar begitu. Kemudian bagaimana kita bisa ikut di komunitas-komunitas literasi. Pada awalnya saya juga kesulitan mencari, tapi kebetulan ada salah satu teman saya, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal Bapak Suparno Gofar ya, beliau kan penggiat literasi. Jadi ternyata beliau komunitas literasinya tuh banyak sekali, dan salah satu grup komunikasi di wilayah Kalimantan Timur itu namanya grup guru kreatif suka menulis gitu. Itu diinisiasi dari Kepala Sekolah TK Salsabila Samarinda. Jadi mereka aktif banget ngadain pertemuan, bahkan setiap tahun itu ada event di mana pameran launching bukunya itu langsung dihadiri, kalau nggak Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur. Kebetulan saya pernah ikut sekali. Itu Bu Lili. Luar biasa, mantap. Sangat. Silakan Bu Am, ada tambahan ini sama nih. Bapak Ibu tenang aja ya. Oke, silakan Bu Am. Terima kasih Pak Taufik. Sedikit memberikan pengalaman saya tentang ISBN tadi. Ada pertanyaan dari Bu Lili ya. ISBN tadi, pengalaman saya ini akhir-akhir ini sedang bermasalah karena betul kata Ibu Linda tadi, dia dari luar negeri ya kita dapatkan itu, dan di Indonesia ini literasi menulisnya sedang giat-giatnya gitu. Jadi apapun tulisannya kemarin sempat mudah mendapatkan ISBN. Kemudian karena membeludaknya ini keinginan menulis, dan ternyata buku itu tidak terpilah gitu. Jadi semua buku mendapatkan nomor itu. Akhirnya jatah ISBN kita itu dikabarkan sangat menipis. Jadi sekarang ini ada kontrol tulisan-tulisan atau buku penerbit yang bagaimana yang bisa mendapat ISBN. Biasanya kalau semacam antologi kayak saya itu misalnya kan dia tulisan bareng teman-teman gitu ya, tidak selalu bisa mendapatkan ISBN. Kita harus menunggu lama sekali, dan itu kemarin saya sempat buku solo saya 1, 2 itu tidak mendapatkan ISBN karena menunggu dalam waktu yang tidak tentu. Saya sudah terlanjur menawarkan kepada teman-teman, jadi berbulan-bulan gitu ya. Akhirnya saya memilih itu ada kodenya, kode barcode. Itu sama aja katanya nilainya dengan ISBN. Sama keterangan dengan Ibu Linda tadi, kalau kita lihat di situ ada terdaftar nama penulis dan judulnya. Kemudian karena terpilah-pilah tadi, kemarin ada lagi persyaratan seperti ini. ISBN itu akan keluar setelah kita mencetak 20 ekstemper buku ya, 20 buku. Jadi kalau kita merasa keberatan sekali buat buku karena pemesan belum ada ya, sudah harus pesan sebanyak 20 buku tadi. Otomatis mau tidak mau akhirnya kita membuat kode barcode tadi. ISBN ini sangat penting sebenarnya Bu. Kalau bisa memang menulis itu harus mendapatkan ISBN. Kenapa? Satu, akan terjamin keasliannya, tidak akan terpalsukan, karena betul kata Bu Linda, satu buku, satu nomor, satu penulis ya. Jadi tidak akan bisa kemungkinan diciplak atau diplagiat itu kecil ya. Kemudian setahu saya antologi itu sekarang ya memang agak kesulit dari ISBN-nya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya penjabaran dari Bu Linda tadi, kita akan mudah mendapatkan dengan syarat-syarat tertentu. Mungkin begitu pengalaman saya, Bapak Ibu. Jadi kata orang memang betul,
barcode tadi dengan ISBN sama, tapi kalau bisa kita bertahan lah mungkin ya untuk mendapatkan nomor ISBN tadi. Itu sangat perlu untuk aset kita, untuk melindungi karya kita. Demikian, terima kasih Bapak Taufik. Baik, terima kasih Bapak Ibu Linda dan Ibu Aam ya. Jadi sudah jelas untuk ISBN-nya Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir. Itu ikutin aja Bapak Ibu di GSMB juga bisa untuk dapatkan ISBN. Jadi saya meringkas kembali Ibu Novita Paling Bunga juga menanyakan hal yang sama, yaitu bisa share kami karya yang bagaimana caranya bagaimana untuk bisa masuk ISBN ya Bapak Ibu. Jadi ikutin aja GSMB gitu Bu Linda ya untuk dapat Iya. ISBN gitu ya. Iya. Iya, begitu Bu Jadi Novita. Iya. boleh saya jelaskan sedikit di Iya, sini Pak silakan. Taufik. Jadi Silakan. sebenarnya tidak serumit apa yang Bapak Ibu pikirkan gitu. Jadi intinya seperti yang dikatakan Bu Am, menulis saja gitu. Apapun tulisan kita itu akan diterima sama penerbit karena karyanya itu temanya bebas. Kemudian tadi Bu Lili, sulitnya saya menerbitkan buku pribadi saya yang ber-ISBN. Justru ketika kita menjadi koordinator dari gerakan sekolah menulis buku tadi, maka otomatis kita akan ditawari. Memang ini berbayar, tetapi benefitnya saya rasa tidak sebanding dengan uang yang kita keluarkan. Nanti kita akan dapat penawaran, kita membayar 1 juta, tetapi kita akan diterbitkan 10 buku dalam waktu 1 tahun, dan semuanya ber-ISBN. Jadi apapun tulisannya, baik itu artikel, baik itu cerpen, buat apa, itu karena itu member premium gitu ya mereka menyebutnya. Tapi mau diambil atau enggak itu juga nggak masalah gitu. Yang jelas kalau kita sebagai koordinator kita tadi sudah dapat fasilitas, kita bisa berkontribusi karangan kita yang kita kirim tadi bisa masuk di buku yang nantinya akan dikirim bersamaan dengan karya buku siswa kita. Begitu Bu Lili. Sangat mudah sekali ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ini ada GSMB, sangat membantu kita semua. Jadi jangan khawatir. Dan buku tadi seperti Bu Am adalah menjadi keabadian Bapak Ibu ya. Jadi sangat senang sekali bisa menjadi kebahagiaan sendiri juga karena bahagia dengan menulis. Jadi Bapak Ibu bisa melihat pajangan karya buku saya gitu kan. Kemudian bisa jadi anak cucu kita untuk melihat gitu, dan bahkan orang lain gitu yang bisa melihat buku kita juga, kita menjadi abadi walaupun nanti sudah tidak ada ataupun wafat Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa dengan menulis ini. Jadi gerakan literasi sekolah bisa digalakan buat murid dan buat guru juga. Baik Bapak Ibu, untuk link presensi dan sertifikatnya sudah dibagi oleh admin webinar kita Ibu Jumiati, dan juga saya sudah membagikan di room chat untuk PowerPoint-nya Bapak Ibu. Nah, itu jadi bisa diunduh langsung. Kemudian link bergabung di grup WA webinar GPA 5 juga ada Bapak Ibu. Jadi di sana nanti akan di-share juga materi PowerPoint-nya. Jadi jangan khawatir ya gitu ya. Alhamdulillah masih tetap semangat. Baik Bapak Ibu, silakan ada pertanyaan kembali. Kita buka 1 atau 2 pertanyaan. Jadi kita paskan di jam 10 malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu. Ya ini Bu Rina tadi memang katanya mau raise hand ini. Ya silakan Bu Rina, alhamdulillah sudah bisa. Silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya, jadi dengan hadirnya di ruang Zoom ini saya betul-betul luar biasa mendapat materi menulis. Jadi kebetulan di ruang Zoom ini saya melihat ada Ibu Yuyun juga. Kami berdua dan ada salah satu teman juga dari GP angkatan 2 kemarin itu bergabung dalam penulisan skala nasional. Kebetulan hanya kami di Kukar itu bertiga yang bergabung. Nah, karena mungkin kesibukan teman-teman yang lain ya, jadi ditawarkan pun tidak bergabung gitu loh. Jadi saya tuh sempat saya tulis di chat gitu kan, karena di GP 5 ini luar biasa menurut saya, banyak penulis
dan banyak juga orang-orang yang mau menulis. Jadi dengan momennya ada Ibu Linda dan Ibu Aam ini, saya rasa itu bisa mengakomodir atau mengkoordinir terbitnya tulisan, karena pengalaman waktu ketika bertemu dengan pejabat, ya cuma buku kita yang jadi hadiah gitu loh, persembahan. Nah, sementara penulisnya itu skalanya nasional. Memang sulit, yang kata Ibu Aam tadi, ber-ISBN butuh waktu sangat lama bahkan pada waktu itu, ya. Dan yang monitor kemarin itu adalah DP dari Jambi kalau tidak salah. Yang ditulis sederhana saja, mudahan menggugah teman-teman yang ada di sini sebenarnya, bahwa yang ditulis itu hanya program berdampak kalau tidak salah. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi kalau tidak salah seperti itu, tapi dibukukan semua, karena pembelajaran ini kan dari TK sampai SMA atau SMK. Nah, kalau memang itu kan ini ada webinar kita ini kan program juga gitu loh. Mungkin ada kegiatan kedua lagi, pembuatan buku antologi gitu loh. Jadi ketika Bapak Ibu nanti bertemu pejabat-pejabat mungkin atau serah terima, siapa tahu dapat laptop gitu kan, ada sumbangsi gitu kan, kita ada punya buku antologi yang kita bisa berikan mungkin ke mana, ke balai guru penggerak gitu loh. Jadi ada kayak souvenir gitu loh yang memang karya kita yang dibukukan gitu. Itu aja sih harapan saya tuh, biar bisa dimonitoring, karena ketika kami tuh lepas target gitu loh, hanya beberapa. Sempat teman mau beli, saya pun bingung juga karena saya sudah keluar dari grup dari grup penulis itu gitu loh ya. Dan ketika Ibu Aam tadi menyampaikan itu, memang sulit sekali menulis, Bu. Itu yang saya rasakan sampai di tahap ini. Itu pun karena saya seperti terpaksa menurut saya, karena tergabung, betul ketika bergabung satu grup banyak sekali tawaran, tapi ya disempat-sempatin aja gitu, dan akhirnya alhamdulillah bisa sampai sekarang tuh 6 atau 7 buku gitu loh, bisa ada gitu. Jadi dan yang paling berkesan adalah buku guru penggerak itu yang volume 1, ada volume 2 dan sebagainya seperti itu. Jadi harapan saya melalui momen webinar ini, Bu Linda dan Bu Am yang dikoordinir Pak Taufik itu bisa kayak membuat produk buku keluaran memang GP5 gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan Pak Taufik. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Rina sarannya ya. Jadi luar biasa ini kalau bisa ada buku guru penggerak angkatan 5 ini ya, harapannya begitu ke depannya. Baik, Bapak Ibu silakan, masih ada lagi ya. Ini mau tanya dari Bu Ani Dwi ya. Buat buku kumpulan esai apa bisa buat naik pangkat ya? Nah, ini kira-kira nih menurutnya bisa kira-kira ya untuk naik pangkat ini untuk buku kumpulan esai ya. Jadi untuk penilaian naik pangkat itu juga Bapak Ibu ya, saya juga ada masuk PNS, jadi tergantung kepada tim penilai. Dan tapi kalau insya Allah ber-ISBN itu insya Allah bisa dimasukkan untuk penilaian naik pangkatnya Bapak Ibu ya, jadi tidak khawatir itu. Baik, terakhir satu penanya terakhir, Ibu Laniati, silakan Ibu Laniati. Ya, Terima silakan kasih Bu. Pak Taufik. Iya, sama-sama. Kira-kira suara saya jelas tidak? Ini kebetulan karena masih di hutan, jadi Jelas Bu Lani. Jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Aam dan Bu Linda. Alhamdulillah sinyal di sini juga malam ini agak-agak sedikit bersahabat, jadi saya bisa mengikuti sedikit lebih baik dari biasanya. Jadi kalau menurut saya Pak, saran Bu Rina luar biasa juga, bagus, bisa nanti kita sama-sama wujudkan. Mudah-mudahan bisa jadi produk kita ya Pak dari angkatan 5. Kemudian yang
berkaitan dengan ISBN, sebetulnya karena memang seperti kata Bu Am, ISBN itu sedang dibatasi, kita bisa beralih ke QRCBN, Pak. Sebetulnya sama-sama saja dia mengidentifikasi buku yang kita terbitkan. Jadi mungkin bisa Pak Taufik nanti mulai kapan kita bisa sama-sama mengumpulkan karya ke koordinator yang ditunjuk, biar buku kita walaupun nanti misalkan dengan ISBN itu sangat sulit karena informasi terbaru ketika dia adalah kumpulan antologi itu tidak bisa keluar ISBN tapi akan diganti dengan IRCBN. Jadi bisa dengan itu tidak masalah. Yang penting kita memiliki produk karena sama-sama dia sudah terdaftar secara nasional. Mungkin kalau menurut saya seperti itu, Pak Taufik. Siap. Kemudian satu lagi pertanyaannya Bu Ani, kalau tidak salah tadi apakah dia bisa naik pangkat? Kebetulan kemarin saya juga sudah menanyakan itu kepada tim di Kukar karena kebetulan saya juga punya beberapa karya buku. Bahkan di sekolah saya yang kemarin saya bawa di Lokakarya 7 juga adalah karya anak saya, karya buku yang saya daftarkan juga dengan QRCBN. Jadi kalau untuk kenaikan pangkat Pak Taufik itu ketika dia karya sendiri itu masih diakui, dan ketika dia berbentuk antologi yang diakui hanya orang yang namanya terdaftar di urutan 1, 2, dan 3 dengan persentase masing-masing. Jadi kalau misalkan kita bikin antologi 20 orang, dari 4 orang sampai yang ke-20 dia tidak diakui. Yang diakui ada kredit poinnya hanya nomor 1, 2. Iya. 3. Mungkin seperti itu, mudah-mudahan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Laniati, pencerahan luar biasa nih Bapak Ibu. Jadi buku tadi ya karya sendiri ya, yang penting sendirian itu aman Bapak Ibu ya. Jadi bisa diakui oleh tim penilai. Untuk yang buat bareng-bareng ya, jadi nomor 1 sampai nomor 3 saja Bapak Ibu yang diakui untuk dapat poinnya untuk kenaikan pangkat ya. Baik, link pricing webinar diposting ulang sama admin webinar kita yaitu Ibu Jumiati. Sekarang kita foto bareng di terakhir acara Bapak Ibu ya. Sebelum kita tutup silakan open kamera dulu Bapak Ibu. Saya remote dulu spotlightnya Bapak Ibu ya. Oke, nah sudah. Bahkan Bapak Ibu buka kameranya ya untuk sebagai kenang-kenangan ya. Jadi Bapak Ibu di sini ya bisa ikut ya. Nah, jadi webinar ini juga ada beberapa yang dapat sertifikat Bapak Ibu. Jadi setiap webinar selalu dapat sertifikat senilai 4 JP. Nah, itu Bapak Ibu jadi bisa digunakan juga. Baik Bapak Ibu, saya mulai dulu dari layar 1 Bapak Ibu ya, silakan yang bagi yang tidak mengalami kendala sinyal ya, bersahabat dengan sinyalnya Bapak Ibu ya, bisa buka open kamera atau kameranya juga lagi bagus ya. Oke, saya foto dulu 1, 2, 3 di posisi layar pertama Bapak Ibu ya, 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Kemudian layar 2 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu, alhamdulillah atas dukungan semuanya ya. Narasumber hebat kita berdua malam hari ini kebetulan pas temanya sangat menarik sekali ya. Luar biasa dan saling mendukung ya, satunya membuat buku, satunya lagi ya ada link ISBN-nya Bapak Ibu ya. Jadi baik guru maupun murid sudah ada GSMB Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saksikan terus Bapak Ibu, jangan lupa di webinar berikutnya dengan tema-tema yang sangat menarik sekali, dan saya juga belum tahu apa temanya karena ini berkaitan dengan narasumber Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan berjalan terus menerus dan kita usahakan dalam 1 semester ini ada kurang lebih sekitar 10 webinar kita ya, 10 lebih. Karena untuk mendapatkan poin 1 webinar itu
10 kali. Jadi ketika dapat 1 kali webinar 4 JP, maka dikali 10 jadi 40 JP bernilai 1 Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya, salam dan bahagia dengan bahagia menulis tadi, dan salam sehat dan sukses selalu Bapak Ibu guru hebat dan Bapak Ibu semua. Terima kasih, saya Haris.